Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe pirungan sate niki, Bapak. Alhamdulillah, aku makani lele iki. Ya, nggih. Pripun lelene mon ageng-ageng? Alhamdulillah, titik-titik mesti gotongan. Weh, asri nggih. Ya asli iki. Asri. Niki asli lele tur asri nggih. Asli. Ora lele gawean. Nggih. Kok beneran? Nggih, matur nuwun, nggih. Badhe niki kangen-kangenan berfoto pada sibuke nembe sempat. Alhamdulillah, kok beneran? Nggih, nuwun. Niki nembe longgar kula wekdal kangen berfoto sibu ya Bapak. Mbak nopo. Oh, saya dalem nih kok. Nggih. Oh, tak kira yang tindakan pundi. Mboten iki. Keleresan kok kula nembe dugi nih kok nyumbang. Nggih. Ini pangapunten kula pireng-pireng niku kawontenan Demak niki kan nembe radi kirang remenke penggalih Menapa? masalah kawontenan posisi kerajaan Demak. Keleresan niki kan wonten Bapak ingkang ngelola ingkang kagungan channel Punjer Wali Songo. Kadose kula nek mau seteng channel niku supaya sakit niku muncul terus masalah Demak. Nggih. Keleresan pas mriki nih cobi kula jelas ge mergane wonten Demak ini gawe kula sebagai masyarakat Demak ini kurang sreg Demak setuju. di wesane pindah wonten Pati resmi pripun. Oh, ngeten nggih. Niki langsung nggih berarti nggih. Berarti kalau mriki ada tarikan kesejarahan niki. Nggih kadose wonten. Nggih. Ngeten Bapak niki ta. Panci beberapa waktu yang lalu niku enten peneliti orang Pati ya, dokter itu. Nggih. Engkang hasil penelitian ini membuat saya kan orang Demak, pemerhati sejarah Demak. Simpulan penelitiannya kan menyatakan bahwa letak kerajaan Demak itu kerajaan Demak awal dibangun dan berakhir di Prawoto Pati. Yang saya lakukan adalah menawarkan bukti baru berdasarkan hasil riset saya. Maka saya akan memberikan kepada publik, ini temuan saya, data saya ini, kalau tidak setuju silahkan cek data yang saya ambil, dan sebaliknya kalau Anda menyatakan nota tidak setuju, maka pastikan Anda memiliki data yang sebanding dengan saya. Jadi tidak bisa hasil atau kesimpulan yang dibangun dari data hanya dihadapi dengan suka atau tidak suka, apalagi ungkapan-ungkapan yang tidak memberikan pencerahan bagi saya. Dalam temuan saya, berdasarkan data yang saya koleksi, Kesultanan Demak dimulai atau dibangun di Prawoto dan berakhir di Prawoto. Awal dibangun dan berakhir di Prawoto Pati. Itu nak menurutku nggih, hasil penelitian yang sengaja pertanyaan penelitiannya dibuat, terus data-data penelitiannya sengaja dimaknai disimpulkan seperti itu penelitian ambisius. Ya, gitu loh, betul seneng sami. sebenarnya mboten mekaten posisi bukti sejarah kan pun ketinggal. Masjid Agung Islam pertama yang didirikan wali berada di Kota Demak. Walaupun sampai saat ini dalam proses fakta Kerajaan Demak itu belum terbukti posisi di mana letaknya. Tetapi kan masyarakat Demak sudah meyakini berdasarkan beberapa pedoman buku sejarah itu Kerajaan Demak Islam pertama didirikan di Demak. Itu sesuai dengan keyakinan saya nih. Tapi kan ada beberapa orang atas nama ilmiah penelitian itu keyakinan katanya tidak boleh dijadikan dasar tanpa bukti tertulis. Tapi ngeten. Ya, tapi dipun jelaskan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti Pati itu tadi, dokter itu diantaranya disebut data-data
sumber data saya pun juga sakit. enten sing babat, enten sing napa niku wes pokoke babat dan lain sebagainya. Tetapi beliau mengabaikan data yang hari ini sampai hari ini ada. Ada 2 monumental di Kabupaten Demak ini yang terkait berdirinya Kerajaan Demak dan keberadaannya Kerajaan Demak. Satu, Masjid Agung Demak. Ya. Di situ Nah. menyimpan informasi historis yang luar biasa tentang keberadaan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, ya. tapi diabaikan. Yang kedua, data di Kadilangu, Makam Sunan Kalijogo dan berbagai informasi sejarah, data sejarah yang ada di situ yang mengandung nilai sejarah yang dalam, seperti lumbung padi Rodeno itu lumbung padi terbesar tertua di Asia Tenggara. Ini ikut diabaikan. Keberadaan makam Sunan Kalijogo di situ di Kadilangu juga diabaikan. Terus yang ketiga, karena siapapun peneliti tentang Kerajaan Demak belum bisa menemukan letak Kerajaan Demak didukung oleh bukti-bukti keberadaan sejarah Demak, maka itu dijadikan alasan untuk membuat asumsi-asumsi sejarah tentang keberadaan Kerajaan Demak di lain tempat, tetapi melupakan data sejaman. Tom Peirce Smart Orientalis itu mengatakan bahwa dugaan letak Kerajaan Demak itu di Kelurahan Bintoro, di Bintoro, karena namanya Kerajaan Demak Bintoro. Ya. Di Bintoro letaknya itu data yang ditulis di dalam buku Smart Orientalis, kitab sejarah. Itu lebih kuat informasi itu daripada babat kata tanah Jawa, babat Demak, babat macam-macam. Itu. Jadi itulah karena kelemahan tentang bukti yang paling dianggap otentik tentang keberadaan Kerajaan Demak itu adalah bukti-bukti ono istanane dan itu karena sudah dimakan waktu sangat lama, sudah hancur. Ya, saya kira itu enggak pas untuk pengakuan yang berdiri di wilayah Pati itu, karena sesuai dengan sejarah yang saya baca, itu kerajaan Islam berdiri pertama itu di Demak dan pada waktu itu karena ada peralihan di daerah Pajang, itu akhirnya Demak sepertinya diboyong ke Pajang dengan siapa itu raja pertamanya Joko Tingkir atau sering disebut sebagai Joyo atau Panembahan Senopati itu kan berjalan sampai terjadi 2 perpecahan, yaitu menjadi 2 antara Jogja dan Solo. Tidak ada kaitannya dengan Pati. Setahu saya pada waktu itu sesuai dengan yang pernah saya baca juga, Pati itu hanya kabupaten. Iya. Jadi itulah klaim penelitian ambisius ya seperti itu. Dan ini masyarakat Kabupaten Demak, pencinta pemerhati sejarah Demak ini harus pasang pada. Maksudipun tidak menerima begitu saja. Karena alih-alih atas nama data ilmiah, tetapi kalau menjatuhkan, merebut atau mengklaim menghilangkan kebanggaan spiritual, spirit kesejarahan suatu masyarakat, itu sudah tidak dibenarkan. Awake dhewe niku urip teng tlatah Demak, duwene mung kebahagiaan tentang sejarah leluhur Kabupaten Demak, Kerajaan Demak minangka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ya paling tidak itu kita sebagai warga Demak itu bisa menguri-uri kebudayaan peninggalan Islam yang ada di Kabupaten Demak. Walaupun sampai sekarang itu yang masih kelihatan itu seperti Masjid Agung yang menjadi kebanggaan tidak hanya masyarakat Demak tapi masyarakat Nusantara. Dunia pun juga mengakui keberadaan Masjid Agung, peninggalan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Itu dilupakan oleh peneliti itu tadi. Wah, itu terus, yang membuat
pikiran kurang waras lah, pas. kurang ilmiah, tapi atas nama ilmiah. Terus begini Pak, nyun pangapunten. Pulau kan termasuk komunitas masyarakat pemerhati sejarah Demak. Pulau wakil ketua itu sudah bergerak istilahnya mencari data, informasi, artefak, situs di Kabupaten Demak ini yang semuanya menguatkan bahwa kerajaan Demak itu berdiri di Demak dan berakhir di Demak. Tidak seperti yang disampaikan peneliti dari Pati tadi, bahwa kerajaan Demak itu berawal, dibangun dan berakhir di Prawotopati. Seperti ini, di samping monumental yang Masjid Agung Demak, makam Kanjeng Sunan Kalijogo di Katilangu, itu di Widodo Karangtengah ada situs Mbah Kopek. Mbah Kopek itu sebelum Islam masuk Demak. Jadi di situ ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan situasi masyarakat Kabupaten Demak sebelum Islam masuk. Itu banyak kalangan yang ada di Kabupaten Demak, banyak kepercayaan, banyak budayaan. Kemudian di Blerong ya Guntur, itu ada situs dudukan. Itu juga luar biasa kalau ditinjau dari artefak, arca dan makna-makna menunjukkan zaman yang merupakan situasi di Kabupaten Demak saat itu, di Demak saat itu, sehingga Raden Patah masuk Demak mengajarkan Islam di Kabupaten di Demak ini itu bukan tanpa alasan. Ada lagi pernah kami berkunjung ke Bukit Wonosekar, Ngasem, Karangawet, luar biasa itu, lebih tua di sana karena ada ceritanya seperti itu. Kuburan, ada lokasi yang diduga kuat menjadi kuburan penduduk Kapitayan sebelum ada agama. Ya, keyakinan. Iya, itu sekitar 300 meter luasnya itu ada tembok. Itu Kapitayan itu kuburannya itu bukan mujur ngalor ngidul Pak, seperti kuburan Islam, tapi mujurnya ngetan ngulon. Itu semua di daerah sekitar Kabupaten Demak sekarang ini, dan itu memperkuat bukti kesejarahan yang harus kita patri di dalam dada generasi muda ke depan, supaya ikut andal beni, rasa bangga, rasa bahagia, rasa syukur atas kesejarahan Kabupaten Demak. Pasti itu harus dipupuk, dikembangkan supaya generasi penerus kita itu bertambah untuk mencintai kebudayaan, peninggalan kerajaan Islam pertama yang ada di Demak. Napa malih kula lan panjenengan iku minangka jejer dwija nggih, guru. Ingkang kewajiban menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kesejarahan sehingga memperkuat spiritualitas generasi muda ke depan. Nggih. Nggih mungkin-mungkin iki silaturahim sing dadaan iki saged ento makna nggih, manfaat. Ya mugi-mugi Demak tetap lestari, aman dengan kami polong, kelompok generasinya tetap mencintai kebudayaan Demak. Bukan hutan pun sejarah Demak. Luar biasa sejarah Demak. Terus niki alhamdulillah Bapak niki intine pangapunten garingan mau ibuan tindakan ya. Nggih betul. Pangapunten sangat. Nggih intine ngeten. Kula panci ngelola channel Punjer Wali Songo niki satu tujuan utamanya memperkenalkan leluhur Wali Songo di tanah Jawa yang kuatah. Nggih, kula sering ngikuti Duriate keturunane Wali Songo niku teng tanah Jawa lan Nusantara kata saya. Wali Songo ini jalur ke atas sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging akhir-akhir niki silsilah nasab Wali Songo dan Habaib itu dipertentangkan saling mengklaim ikut turun Kanjeng Nabi, sing turun Kanjeng Nabi niki nak menurut kula mboten penting. Sing penting ini silsilah sing lurus-lurus tanpa pamrih, tanpa tujuan menjelekan yang lain. Nah, kula ningali silsilah para Ba'alawi, Habaib Ba'alawi ke atasnya itu sampai Said Mubakir.
Tetapi sing silsilah wali songo niki justru keatasan sampai baginda Nabi itu melalui banyak jalur. Niki kang kedah kula emutaken melalui channel Punjer Wali Songo niki, bahwa Punjer Wali Songo niku nggih menika simbah Sajmatul Kubro. Silsilahipun menggil sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten melalui Sayyid Mubakir, mboten melalui jalur lain-lain, nanging melalui jalur minggah-minggilipun sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Wali Songo, Punjer Wali Songo melalui Sayyid Sultan Walid Zainal Alim, putra Zainal Abidin. Sayyid Sultan Walid Zainal Alim bin Zainal Abidin niki kang masipun Sayyid Mubakir bin Zainal Abidin. Lebih tua. Lebih sepuh, tapi akhir-akhir zaman ini tarik menarik, tutup menutup. Ya itu hanya sebatas untuk mencari popularitas dari masing-masing orang tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Atau mungkin ya namanya manusia itu hanya ingin yang lain saja. Ya, ingin beda, ingin kontroversi. Nah ini saya channel kalau channel Punjer Wali ya ano ya ini awet tahun 2015 nih kalau dapat. Kok lami sepi. Asalnya betul kurun kontroversi sing dadi sesat masyarakat. Nggih kalau bertanya satu nih, membawa silsilah Wali Songo itu sampai ke baginda Nabi itu melalui satu jalur itu, bukan jalur-jalur yang lain. Terus ono iki keturunan iki padha-padha wong tuane padha tapi mungkin gitu-gitu niku nggih wonten niki awal. Ngaku-ngaku. Tanggung jawab pun piyambak. Abang dadi putih dadi abang padahal wireng ngene wis. Nah kula nggih wonten majelis Al Karomen teng ingkang kula asuh kula mong niku kami punya kepahaman bahwa kami terhadap para habaib itu tetap husnudzon, tetap menjaga paham kami sejak awal bahwa para habaib itu dzurriyyat baginda Nabi, keturunan baginda Nabi dari jalur Sayyid Mubakir bin Sultan Zainal Abidin. Itu kalau mboten purun melu-melu sing jarine batal. Mboten purun, kalau mboten roh. Yang kedua, kami tetap menjaga husnudzon, berbaik sangka pada dzurriyyat baginda Nabi lewat jalur Wali Songo itu tentara Jawa kuatah, Nusantara itu kuatah. Ya memang harus selalu sundon yang positif, husnudzon yang berbaik sangka. Terus kami mengajak para kerabat kami, majelis Al-Karomen yang tersebar di mana-mana itu untuk tetap menjaga husnudzon, berbaik sangka. Mengko besok dengan hari Gusti bakal cetha kabeh. Nah saat ini ngeten paham-paham sing diyakini ora karuan sing diyakini bener apa salah. Mboten cetha. Kata nggih, matur nuwun sanget. Kula matur nuwun. Nggih. Matur nuwun sanget. Sambung dalane. Nah, kapan dengan dilungguh. pinake malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.